Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 3. Tak bosan-bosan Dige menyarankan agar kalian bisa menyempatkan diri untuk menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Beberapa saat sebelumnya, Kuroi meminta Geto untuk segera pergi membantu Gojo dan Riko. Dia melakukan hal ini agar tidak menghambat pergerakan Geto untuk menyelamatkan Riko. Geto pun meminta maaf pada Gojo, karena tersekapnya Kuroi adalah murni kesalahannya. Gojo pun berpikir, mungkin nantinya kelompok Agama Bintang akan mengajukan permintaan pertukaran sandera antara Kuroi dan Riko. Atau bisa saja kelompok tersebut meminta Gojo dan Geto untuk membunuh Riko dengan ancaman akan membunuh Kuroi. Gojo pun berencana membawa Riko ke SMK Jujutsu dulu, dan setelahnya meminta tolong Shoko untuk mencari pengganti Riko. Sambil menangis, Riko langsung menolak rencana tersebut. Setidaknya sebelum penggabungan dengan Master Tengen, Riko ingin bertemu dan berpamitan dengan Kuroi terlebih dulu. Walaupun nampak begitu kesal, namun Gojo tetap mengabulkan permintaan Riko. Perlu diketahui, misi pengawalan Riko berlangsung selama 3 hari, dan saat ini adalah hari pertama, yang mana masih tersisa 2 hari lagi sebelum hari penggabungan. Mereka pun berhasil menyelamatkan Kuroi dengan begitu mudah di hari kedua. Namun bukannya kembali ke SMK Jujutsu, semuanya malah bersenang-senang di pantai indah daerah Okinawa. Menurut Kuroi, sepertinya Agama Bintang hanya ingin mengulur waktu agar semuanya melewatkan bulan purnama besok dengan memilih lokasi pertukaran sandera di Okinawa. Jadi tanpa membunuh Riko, tujuan Agama Bintang bisa tercapai. Pun demikian, rencana tersebut nampak aneh dan tidak wajar bagi Geto. Untuk mencapai Okinawa, Gojo, Geto, dan Riko harus menumpangi pesawat. Demi keamanan perjalanan, Gojo lantas memeriksa semua penumpang dan petugas sebelum pesawat lepas landas. Sementara saat mengudara, Geto melepaskan roh kutukannya untuk berjaga di luar. Geto pun memastikan bahwa perjalanan udara lebih aman dan cepat daripada jalur darat. Bahkan jika Agama Bintang melakukan sabotase pada bandara, Geto memastikan bahwa hal tersebut bukanlah masalah karena di sana ada Nanami Kento dan Haibarayu yang tengah bersiaga. Ketika waktu hampir tengah hari, Geto mengingatkan Gojo untuk segera kembali ke SMK Jujutsu. Namun Gojo meminta pulang besok. Dia ingin membuat Riko bahagia sambil menikmati waktu-waktu terakhirnya. Namun menurut Geto hal tersebut sangat riskan. Dia sadar bahwa si Gojo belum melepas teknik kutukannya mulai dari hari pertama. Itu artinya Gojo belum tidur sama sekali mulai kemarin. Bahkan malam nanti nampaknya si Gojo juga tidak berniat tidur. Tapi Gojo terlihat yakin bahwasanya tidak akan ada masalah apapun. Apalagi di sini ada Geto yang sangat bisa diandalkan. Semua orang pun melanjutkan kegiatan bersenang-senangnya di Okinawa. Mulai dari mendayung perahu, berlari-larian di taman bunga, makan enak di restoran pesisir pantai, serta melihat banyak ikan di dalam akuarium. Pada esok sorenya, semuanya begitu lega karena telah sampai di SMK Jujutsu Tokyo, tepatnya di kaki Gunung Mushiro. Gojo pun melepaskan teknik kutukannya karena dia merasa berada di zona aman. Tanpa diduga, saat itu juga sebilah pedang menembus dadanya. Geto pun sangat terkejut, bagaimana bisa ada serangan di dalam pelindung SMK Jujutsu. Ternyata yang menikam Gojo adalah Toji. Dikisahkan sebelumnya bahwa Toji pernah bertemu dengan Gojo kecil. Bocah tersebut lahir dari keluarga Gojo,
dan dia mewarisi teknik kutukan 6 mata yang sangat istimewa. Toji pun dibuat terkejut, karena itu adalah pertama dan terakhir kalinya ada orang yang bisa menyadari keberadaannya. Untuk itulah dia tidak ingin gegabah, dan sengaja membuat Gojo melemah sebelum melepaskan serangan sebenarnya. Gojo lantas menghempaskan Toji, sementara Geto melepaskan kutukannya untuk menyerang lelaki tersebut. Untungnya organ vital Gojo masih aman, walau teknik kutukannya tidak tepat waktu dalam melindunginya. Gojo juga menggunakan energi kutukan untuk memperkuat tubuhnya dengan tujuan agar pedang Toji tidak bisa melukai bagian tubuhnya yang lain. Gojo begitu yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Dia pun meminta Geto untuk menjaga Riko dan segera membawanya ke hadapan Master Tengen. Setelah Geto berlalu, Toji lantas membabat roh kutukan yang memakannya dengan pedang yang lumayan besar. Gojo pun sadar bahwa pedang tersebut bukanlah pedang yang menusuknya tadi. Dia juga mewaspadai sosok roh kutukan yang muncul di samping Toji. Ketika Gojo melepaskan serangannya, tanpa disangka Toji bisa menghindari serangan tersebut dengan begitu cepat. Selain cepat, ternyata si Toji tidak memiliki energi kutukan, dan itu adalah bakat fisik dari pembatasan surgawi. Walaupun Toji dianugerahi kecepatan super, namun Gojo bisa menghempaskan lelaki tersebut hingga menghancurkan beberapa bangunan di depannya. Keberadaan Toji yang sulit dideteksi membuat Gojo semakin waspada. Untuk menemukan Toji, Gojo hanya bisa mengandalkan instingnya dan merasakan aura roh kutukan yang ada di samping lelaki tersebut. Gojo lantas melepaskan Blue, di mana teknik gravitasinya tersebut bisa menghancurkan semua bangunan di sekitarnya dengan begitu parah. Dia sengaja melakukan hal ini agar bisa menghindari serangan kejutan Toji. Namun tanpa diduga, saat itu juga muncul banyak sekali roh kutukan kepala terbang yang mendekati Gojo. Tentu saja hal tersebut membuat Gojo kebingungan dan tidak bisa melacak keberadaan Toji. Ketika Gojo hendak melesatkan Blue sekali lagi, dia sadar bahwa yang diincar Toji bukanlah dirinya melainkan Riko. Namun perkiraannya salah, karena Toji tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Toji pun menikam dan merobek dada Gojo dengan begitu brutal. Setelah menerima banyak tikaman, Gojo pun benar-benar tidak berkutik dan tewas dengan begitu mengenaskan. Di sisi lain, Geto, Riko, dan Kuroi hampir sampai di tempat Master Tengen. Kuroi dan Riko saling berpelukan seraya mengucapkan salam perpisahan. Geto dan Riko pun akhirnya tiba di persemayaman Master Tengen, di mana tempat tersebut merupakan pondasi penghalang utama nasional. Geto meminta Riko untuk menuruni anak tangga, dan setelahnya melewati sebuah gerbang menuju akar pohon besar di hadapannya. Selama proses penggabungan, Master Tengen akan melindungi Riko dari segala ancaman. Anehnya, Geto memberikan satu opsi lagi pada Riko, di mana dia bisa memilih pulang dan berkumpul kembali dengan Kuroi. Riko pun agak bingung dengan maksud Geto. Disinilah dijelaskan bahwa sebelumnya Geto dan Gojo sudah sepakat. Jika nantinya wadah plasma bintang menolak melakukan penggabungan, maka sudah ditentukan untuk tidak memaksa bergabung. Keputusan tersebut benar-benar parah, karena bisa saja mereka berdua harus bertarung dengan Master Tengen. Namun Gojo dan Geto sangat yakin dengan keputusannya, karena mereka berdua adalah yang terkuat. Keduanya berjanji akan melindungi masa depan Riko dan apapun keputusan yang diambil gadis tersebut. Sejak dari lahir, Riko selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Dia pun tidak begitu ingat bagaimana ayah dan ibunya meninggal dunia. Yang penting saat ini dia sudah tidak merasa sedih dan kesepian lagi. Oleh karena itulah Riko merasa tidak masalah, meski harus berpisah dengan semuanya demi penggabungan ini. Walau mungkin saja begitu menyakitkan, Riko yakin bahwa kesedihan dan kesepiannya akan hilang dengan sendirinya. Tapi tetap saja, dia benar-benar tidak bisa memungkiri keinginannya untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama teman-temannya. Dia pun menangis, seraya mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke berbagai tempat bersama teman-temannya. Geto pun hanya bisa tersenyum dan nampak memaklumi semua keinginan Riko. Ketika Geto hendak mengajak Riko pulang, tanpa disadari gadis tersebut tertembak di kepalanya. Geto pun sangat terkejut menyaksikan si Riko meregang nyawa dan tersungkur di hadapannya. Ternyata yang menembak mati Riko adalah Toji. Geto pun sangat murka.
Apalagi setelah dia mengetahui fakta bahwa Toji telah membunuh sahabatnya yaitu Gojo Satoru. Dia pun melepaskan dua roh kutukan terkuatnya untuk bertarung habis-habisan melawan Fushiguro Toji.